Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ASN di seluruh kementerian, lembaga, baik Pemda atau instansi lainnya yang ingin belajar tentang penilaian kinerja ASN, mari belajar bersama saya. Dasar hukum dari pengelolaan kinerja itu adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lalu PP 11 2017 tentang manajemen PNS yang sudah diperbaharui PP 17 2020, selanjutnya PP 49 2018 tentang manajemen P3K, PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, lalu Permen 46 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja, SMN PAN 3 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja ASN, dan SE BKN 1 2022 tentang tata cara penilaian kinerja PNS. Nah, tahapan pengelolaan kinerja ASN yang pertama adalah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu terdiri dari penetapan kinerja dan klarifikasi ekspektasi. Selanjutnya ada pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, yaitu terdiri dari pembinaan kinerja pegawai, pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Selanjutnya ada penilaian kinerja, yaitu pertama adalah evaluasi kinerja. Di sini ada nilainya ya, baik ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Selanjutnya ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, yaitu pemberian penghargaan dan sanksi. Perencanaan kinerja terdiri dari perencanaan strategis, terus perjanjian kinerja pada unit kerja, organisasi dan tata kerja, rencana kerja pimpinan, kompetensi, keahlian atau keterampilan pegawai, dan prioritas kinerja organisasi. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Yang pertama adalah rencana hasil kerja pegawai beserta ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan target. Selanjutnya ada perilaku pegawai yang aspek penilaiannya terdiri dari orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan pimpinan. Tahapan penilaian dan klarifikasi ekspektasi. Melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis, instansi unit kerja dan perjanjian kinerja unit kerja. Menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja pejabat, pimpinan tinggi, dan pimpinan unit kerja mandiri, serta menuangkan dalam format SKP. Menyusun manual indikator kinerja untuk pejabat, pimpinan tinggi, dan pimpinan unit mandiri. Yang keempat, menyusun strategis pencapaian hasil kerja, membagi peran pegawai berdasarkan strategis pencapaian hasil kerja, menetapkan jenis rencana hasil kerja, menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, administrasi dan pejabat fungsional, serta menuangkan dalam format SKP. Menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi pencapaian kinerja pegawai, serta menuangkan dalam format lampiran SKP. Nah, ini ya, perilaku kerja ASN pertama adalah berorientasi pelayanan ya. Jadi mungkin teman-teman tahu namanya berakhlak ya. Core value ASN ini arti berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini mungkin bisa dibaca lagi ya arti-artinya. Nah, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai, yaitu periode pendokumentasian kerja, ada harian, ada mingguan, bulanan, triwulan, semester, bahkan tahunan. Nah, pimpinan dan rencana kerja memberikan umpan balik langsung atau tidak langsung, yaitu pertama menunjukkan kemajuan kinerja dan penugasan baru. Pimpinan membina kinerja pegawai, yaitu bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Penilaian kinerja pegawai, yaitu evaluasi kinerja, cakupan evaluasi kinerja, dan evaluasi kinerja tahunan. Evaluasi kinerja itu bisa periodik ya, bulanan atau triwulan. Nah, ada lagi evaluasi kinerja tahunan. Lalu cakupan evaluasi kinerja terdiri hasil kerja dan perilaku kerja. Evaluasi kinerja tahunan yaitu menetapkan capaian kinerja tahunan organisasi, menetapkan pola distribusi predikat kinerja organisasi tahunan, dan menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja pegawai terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya ada evaluasi kinerja pegawai. Nah, artinya apa?
Proses di mana pejabat penilai kinerja mereview seluruh hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Dalam hal pegawai mendapat tugas oleh pimpinan yang bukan merupakan pejabat penilai kinerja, pimpinan yang dimaksud memberikan umpan balik atas penugasan pegawai pada pejabat penilai kinerja sebagai bahan pertimbangan evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja bagi pegawai yang mendapat penugasan sebagai pelaksana atau tugas PLT dilakukan oleh pimpinan unit kerja di mana pegawai melaporkan kinerja sebagai PLT. Hasil evaluasi kinerja pegawai bersifat final bagi: pertama, JPT utama yang evaluasinya dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya JPT Madya pada instansi pusat yang evaluasinya dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Lalu JPT Madya dan Pratama pada instansi daerah yang evaluasinya dilakukan oleh kepala daerah, pimpinan unit kerja mandiri pada instansi pusat yang evaluasinya dilakukan oleh menteri yang mengkoordinasikan, dan terakhir pimpinan unit kerja mandiri pada instansi daerah yang evaluasinya dilakukan oleh kepala daerah. Nah, ini tahapan evaluasi kinerja pegawai, yaitu menetapkan predikat capaian kinerja pegawai. Jadi hasil penilaian kinerja pegawai itu ada istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, menetapkan pola proses predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi, yaitu predikat kinerja periode pegawai dan predikat kinerja tahunan pegawai. Selanjutnya ada tindak lanjut evaluasi kinerja pegawai. Jadi pelaporan kinerja pegawai terdiri dari SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai. Nah, setelah itu ada keberatan ya. Jadi dapat diajukan pegawai yang mengalami keberatan. Nah, selanjutnya ada pemeringkatan kinerja pegawai. Ada proses penetapan kinerja pegawai dan ada penghargaan ya, prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi atau prioritas untuk pengembangan kompetensi. Selanjutnya ada sanksi berdasarkan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan. Dan yang terakhir ada dokumen evaluasi kinerja, ada tanda tangan pegawai yang bersangkutan dan disampaikan oleh pejabat penilai kinerja. Selain itu ada catatan atau rekomendasi dari pejabat penilai kinerja. Nah, kalau untuk pengelolaan kinerja pegawai itu bisa pakai aplikasi e-kinerja, elektronik kinerja dari BKN, ASN digital ya. Jadi ini tampilan dari elektronik kinerja BKN. Bisa diunduh lewat situs ASN digital dan pakai password dan NIP-nya masing-masing pegawai. Baik, kita langsung ke latihan soal saja. Di bawah ini, salah satu tahapan pengelolaan kinerja, kecuali A. Perencanaan kinerja, B. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, C. Penilaian kinerja, D. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, E. Pelaksanaan kinerja pimpinan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Pelaksanaan kinerja pimpinan. Sesuai dengan Permenpan RB 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai, bahwa tahapan pengelolaan kinerja itu perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Perilaku kerja ASN seperti jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, integritas tinggi. Selain itu mampu menggunakan BMN dengan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya adalah mencerminkan perilaku ASN yang A. Berorientasi pelayanan, B. Akuntabel, C. Harmonis, D. Kolaboratif, E. Adaptif. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, B. Akuntabel. Sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai, bahwa tahapan pengelolaan yaitu perilaku kerja yang kompeten, jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Selain itu mampu menggunakan BMN dengan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya. Nomor 4. Berikut ini predikat kinerja pegawai kecuali A. Istimewa, B. Baik, C. Butuh perbaikan, D. Kurang, E. Buruk. Jawaban yang paling tepat adalah E. Buruk ya. Sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai, bahwa predikat kinerja pegawai yaitu 1. Istimewa, B. Baik, 2. 3. Butuh perbaikan, E. 4. Kurang, dan 5. Sangat kurang. Nah, ini ya soal terakhir. Pimpinan
membina kinerja pegawai melalui A. Penjelasan, B. Pendekatan, C. Bimbingan kinerja, D. Sosialisasi kinerja, dan E. Pelatihan kinerja. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bimbingan kinerja. Sesuai dengan Permen 46 2022 tentang pengelolaan kinerja, bahwa pimpinan membina kinerja dengan memberikan bimbingan kinerja pegawai dan konseling kinerja pegawai. Nah, kalau mau konsultasi tentang pengisian e-kinerja, elektronik kinerja di aplikasi e-kinerja, silakan lihat di channel YouTube saya, namanya Rafrianika Sihotang. Di sana ada tutorial mulai dari memasukkan input rencana hasil kerja sampai upload bukti dokumen bukti dukung kerja. Nanti bisa dilihat di channel saya Rafrianika Sihotang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Jangan lupa follow TikTok saya, akunnya Rafrianika, dan subscribe YouTube saya Rafrianika Sihotang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.